Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriadi Darmawan dari kelas 1 TIB. Di video kali ini saya akan membahas tentang topik intrinsic function, fungsi dan prosedur membuat program ekstrak tanggal. Oke, baiklah teman-teman. Jadi di video pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan prosedur atau intrinsic function program ekstrak tanggal. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Flowgoridem. Jadi langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, berikut adalah tampilan awal dan akhir dari aplikasi Flowgoridem. Di tengah-tengah sini ada main dan panah dan ada tanda N, selesai. Di tanda panah ini kita bisa melihat opsi-opsi yang bakal nanti kita gunain. Nah, dikarenakan kita akan membuat program ekstrak tanggal, maka kita akan membuat fungsi baru. Nah, fungsi namanya kita namain dengan tanggal Indonesia. Untuk parameternya kita tambahin add, buka di add, nama, tanggal. Untuk tipe datanya kita pilih string. Kenapa kita pilih tipe data string? Karena tipe data string ini adalah salah satu jenis data yang ada dalam bahasa pemrograman. String bisa menyimpan data dalam bentuk angka, tanggal, karakter, hingga waktu. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk return tipenya sama, string juga. Return variable kita isi hasil. Oke. Nah, berikutnya di bagian string hasil ini kita tambahin juga ya teman-teman. Hasil huruf koma underscore tanggal bulan dan terakhir tahun. Tipe datanya masih string. Oke. Lanjut ke kita tambahin deklarasi. Di variable names-nya kita tambahin huruf I. Tipe datanya integer. Lanjut, kita tambahin assign. Di variabelnya kita isi tanggal. Expression-nya kita isi petik 2. Oke. Kita tambahin assign lagi. Oh ya teman-teman, biar kita cepet, kita copy aja ya. Copy lalu paste. Nah, paste tinggal ubah di bagian tanggalnya aja. Tanggal ubah jadi bulan. Sama, paste lagi. Isi ganti menjadi tahun. Oke, next. Nah, di sini di looping, kita looping ada 3 pilihan, while, for, dan do. Nah, kita gunain for. Ingat ya teman-teman, kita gunain for. Untuk variabelnya huruf I start dengan angka 0, end dengan angka 9. Oke. Next. Assign. Variabelnya kita isi huruf, expressionnya kita isi dengan petik 2. Oke. Tambah lagi assign variabel huruf, expression, char kurung buka tanggal koma I kurung tutup. Oke. Next, kita ke control if. Control if ini kita isi I sama dengan 1. Nah, di bagian true kita tambahin assign. Assign tanggal, variabelnya isi tanggal, expressionnya tanggal dan huruf. Oke.
Nah, biar gak ribet, biar gak lama juga, kita copy karena bakal digunain hal yang sama. Paste. Oke, bagian ini, bagian if nya kita ubah kurung buka i sama dengan 3 kurung tutup n kurung buka i sama dengan 4 kurung tutup. Oke, gini. Untuk tanggal dan hurufnya kita ubah menjadi bulan. Ini juga. Oke, masih sama ya. Kita copy, kita paste. Nah, ini nomor 3-nya kita ganti menjadi 6. 4-nya kita ubah menjadi 9. Nah, bulan ganti tahun. Oke, bagian ini udah. Kembali lagi ke bagian sini ya teman-teman. Di looping for-nya sudah. Tambahin lagi assign. Nah, di bagian sini sedikit agak panjang ya, jadi harus teliti. Variabelnya kita isi hasil ketik 2 tanggal dan tanggal dan bulan dan bulan lagi dan lagi tahun dan lagi tahun. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Hasil sama dengan petik 2 tanggal titik 2 spasi petik 2 spasi dan tanggal spasi dan spasi petik 2 koma bulan titik 2 petik dan bulan dan oke, kurang lebih seperti ini. Oke, di bagian fungsinya udah selesai. Kembali lagi kita ke main. Sekarang kita buat yang bagian main ya teman-teman. Di main kita isi deklarasinya, tipe datanya string, ini tanggal. Oke, kita buat outputnya. Output huruf caps lock semua ya teman-teman, huruf kapital. Program ekstrak tanggal ketik 2. Oke, udah. Next, output lagi. Masukkan tanggal dalam format dd mm yyyy titik 2 titik 2. Nah, di bagian ini dd mm yy ini artinya ini sebagai bentuk simbol. Dd ini tanggal, mm ini bulan, dan y 4 kali ini adalah tahun. Newlan ini kita matiin. Oke. Selanjutnya kita input tanggal, output lagi, petik 2 tanggal,
lalu 2 dan tanggal, dan lagi 2 merupakan 2 dan tanggal Indonesia. Tanggal. Nah, udah. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk membuktikannya apakah ini berhasil atau error, kita bisa ngetesnya dengan run. Nah, sepertinya ini berhasil ya teman-teman. Oke, kita tes misalnya 17/02/2006. Kita enter. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi dia bisa menentukan tanggalnya tanggal 17, bulannya bulan 2, dan tahunnya 2006. Kita coba sekali lagi untuk membuktikan apakah berhasil atau tidak. 17/08/1945. Nah, masih sama ya. Dia bisa menentukan tanggalnya tanggal 17, bulannya bulan 8, dan tahunnya 1945. Oke, selanjutnya kita eksekusi programnya menggunakan idle Python. Nah, kita ambil kode source, kode viewersnya di sini. Source kode viewer. Copy. Oke, udah kita copy ke aplikasi idle. Nah, ini dia. File, new file. Kita tempel, taruh. Kita save dulu ya. Namain filenya dengan percobaan fungsi dan prosedur. Simpan ya. Nah, oke, kita tes eksekusi programnya di sini di idle 17/02/2006. Nah, sama ya teman-teman, kayak di aplikasi Flogodim tadi, berhasil. Tanggalnya tanggal 17, bulannya bulan 2, dan tahunnya 2006. Kita coba sekali lagi apakah berhasil atau tidak. 17/08/1945. Nah, benar ya teman-teman, berhasil. Tanggalnya tanggal 17, bulannya bulan 8, dan tahunnya 1945. Nah, jadi ini sudah berhasil ya teman-teman, dan semoga teman-teman yang di rumah yang mencobanya juga semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.